Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau general reading, temanya kita lihat dari kartu tarot yang aku sapel ya. Nanti apa yang keluar kita buat untuk tema kita hari ini ya. Tema yang akan kita bawakan hari ini. Oke, teman-teman, di sini aku melihat ada tertangkap intuisiku bahwasannya belakangan ini kalian sering bertengkar ya. Belakangan ini kalian sering ribut dan aku merasa juga kamu sering kesel, sering dongkol ya, pinginnya ribut, pinginnya ada pertengkaran ya. Kalau nggak ada ribut atau masalah gitu ya, kayaknya kamu ngerasa nggak pernah satu hari pun atau mungkin beberapa waktu tidak melakukan kesalahan atau kamu mengulas masalah yang mengajak pasanganmu untuk bertengkar. Yang aku tangkap adalah ini energi dari seseorang ya, yang menggunakan sesuatu terhadap hubungan kalian agar kalian tuh selalu bertengkar, tidak harmonis. Pada akhirnya yang dia inginkan adalah sebetulnya kerusakan hubungan kalian. Di sini ada yang mau mengambil kalau aku lihat ingin membuat harapannya dia itu kalian tuh kacau, kalian tidak punya kasih sayang, kalian tidak ada lagi saling mengasihi ya. Dia senang sekali melihat hubungan kalian penuh dengan permasalahan setiap harinya. Dan hari ini tema yang kita ambil adalah hati-hati. Ada seseorang yang tidak menyukai kamu, dia mengirimkan sihir untuk kamu. Oke, kita lihat seperti apa ya orang ini yang tidak menyukai hubungan kalian dan dia mengirim sihir ya. Seperti apa ciri-ciri orangnya? Oke, dia seorang perempuan ya, dia seorang perempuan. Dia terlihat bukan orang biasa, bukan orang yang lemah lembut juga. Dia orang yang cantik, dia juga keibuan, dia juga orang yang cukup sabar ya. Selama ini dia sudah cukup sabar, dan aku lihat juga dia tipikal orang yang galak, berani, dan juga bertanggung jawab. Dan aku lihat dia punya usia sekitar 30 atau lebih ya. Ini seseorang yang saat ini tidak menyukai atau sengaja mengirimkan sesuatu kepada hubungan kalian agar kalian tidak harmonis. Kita lihat lagi seperti apa ciri-ciri orang tersebut. Oke, orang tersebut juga memiliki binatang piaraan ya, bisa kucing atau anjing atau dia punya usaha yang yang berkaitan dengan hewan atau binatang ya. Oke, di sini ada juga seseorang ini seorang laki-laki muda ya, usianya antara 30 tahun ya. Kalau yang perempuan ini sama sepertinya, tetapi dia punya sifat keibuan ya. Tapi kalau untuk yang laki-laki ini dia usianya masih muda ya, dia ada di di bawah usia kamu, dan dia juga orang yang sederhana ya. Saya lihatnya gini, kamu kalau dengan orang ini tidak suka ya, karena dia bukan tipikal kamu, bukan tipe kamu ya. Kalau ini kamu adalah yang sedang menonton video ini adalah seorang kamu perempuan, bahwa laki-laki ini adalah pernah berusaha dan saat ini masih berusaha selalu merusak hubungan kalian dengan hal-hal yang kurang baik. Dan aku melihatnya ini punya tipe atau cara dia berpakaian tidak seperti apa yang kamu sukai ya. Dia nggak, pokoknya kamu nggak senang sama orang ini ya. Seperti apa ciri-ciri orang yang saat ini menjahati kamu? Oke, teman-teman, dia punya hobi suka banyak tidur ya, tidur. Entah itu di siang hari, tapi kalau di malam hari dia justru sulit untuk tidur.
aku lihat orang ini kecenderungan memiliki sulit untuk tidur atau kebanyakan tidur di siang hari, tapi kalau malamnya dia kuat ya untuk berjaga. Oke, seseorang ini pernah memiliki hubungan dengan kamu di masa lalu atau kamu baru saja berkenalan dengan orang tersebut ya. Kalau kamu tidak mengenali orang ini atau tidak ada dalam ciri-cirinya, aku pastikan dia adalah pernah dekat atau menjadi teman kamu atau menjadi teman pasanganmu ya. Atau juga ini pernah menjalin hubungan dengan pasangan kamu atau kamu ya. Sehingga saat ini dia terkenang, teringat dengan kamu ya. Ini yang membuat dia berencana atau melakukan hal kejahatan di hubungan kalian saat ini. Dan aku lihat dia memang sedang membalas dendam atau sedang membuat perhitungan dengan kalian. Dia pingin kalian memang tidak dalam keadaan sehat hubungannya, itu yang dia inginkan ya. Dan aku lihat dia memang sangat sakit hati, bahkan aku lihat dia belum move on ya dari salah satu, mungkin dia mencintai pasangan kamu atau dia mencintai kamu ya. Kalian sesuaikan saja kondisinya, karena di sini ada dua orang yang tidak menyukai kamu atau menyukai hubungan kalian, dan seseorang itu adalah perempuan dan juga laki-laki ya. Dan aku lihat di sini ya, dia masih memiliki energi yang sangat kuat, sering memantau kalian, bahkan aku lihat perkembangan sekecil apapun dia mengetahui ya di hubungan kalian. Dan ini orang sering kepoin kamu di media sosial. Hati-hati teman-teman ya. Kalau teman-teman belakangan ini sering sakit kepala, sakit pundak atau emah ya, atau memang sulit untuk tidur, bahkan tidak bisa bekerja fokus ya, ini ada kemungkinan memang teman-teman lagi dikerjain gitu ya. Dan orang tersebut bisa saja orangnya memang memiliki kekuatan sendiri ya. Dia memiliki ilmu sendiri gitu. Maksud aku dia punya kepandaian atau keahlian dalam bidang ini ya, dan dilakukan oleh sendirinya ya. Dan aku lihat memang dia pingin masuk ke dalam hubungan kalian. Di sini aku melihatnya memang dia masih memiliki perasaan yang besar, bahkan sampai hari ini masih berusaha untuk merusak hubungan itu. Dan dia terus berusaha sambil mengecek ya, memantau bagaimana saat ini, sejauh mana kondisinya ya. Karena dia sebetulnya sudah sangat lama sekali menunggu momen dimana kalian mungkin betul-betul terdengar di telinga atau dilihat di mata dia betul-betul tidak harmonis lagi ya. Tetapi yang aku lihat di sini ya, pasangan kamu ini masih mencoba untuk tetap sabar ya, masih terus mengayomi kamu, menyayangi kamu, meskipun di sini kamu sering marah-marah ya, sering bikin ulah gitu ya. Ada aja setiap hari permasalahan yang muncul karena kamu di sini nggak tahu kenapa ya, kayaknya kesel terus bawaannya, kayaknya jengkel gitu ya, karena memang selalu pingin berdebat dengan pasangan kamu. Dan ternyata memang ada seseorang yang saat ini mencintai kamu dan dia sangat kebingungan bagaimana caranya bisa mengutarakan atau memiliki kamu ya, karena cinta dia terombang-ambing ya, jadi nggak pasti gitu. Kamu juga pernah ngejalin hubungan sama dia di sini, makanya nggak jelas putusnya. Di sini dia seperti membalas dendam ke kamu ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa orang tersebut. Aku lihat orang tersebut juga sudah sedang dekat atau dia memang punya kedekatan dengan seorang ibunya ya. Dia punya orang tua tapi dia lebih dekat kepada ibu. Dan aku lihat kalau memang dia sudah tidak punya ibu, barangkali dia punya kakak yang dituakan, seorang perempuan, atau dia sudah punya pasangan atau sudah punya kehidupan rumah tangga juga ya. Dan saat ini dia sedang menuntut balas. Sebenarnya dia kenapa seperti ini ya, karena dia masih punya perasaan sama kamu. Dan di sini dia sebetulnya ya teman-teman ya, kalaupun perasaannya ini
terbalas atau tidak terbalas, dia sebenarnya udah nggak peduli dengan tujuan hati dia gitu. Dia memang masih mencintai kamu, tetapi dia tujuannya bukan pingin kamu balikan lagi atau kamu menyambut cinta dia, bukan. Tetapi pingin membuat hubungan kalian tuh hancur gitu ya, berantakan gitu ya. Dan di sini dia nggak bakal mau gitu ya buat pacaran atau ngejalin hubungan sama kamu, itu dia nggak mau. Pokoknya intinya dia mau berusaha supaya hubungan kamu dan pasangan kamu ini tidak awet, terus pecah, akhirnya berpisah. Ini yang dia inginkan ya, supaya pasangan kamu bisa ninggalin kamu ataupun kamu yang ninggalin pasangan. Jadi salah satu dibikin hatinya nggak nyaman, dibikin panas, pada akhirnya yang kena adalah kamu gitu ya. Karena di sini kamu sudah sangat sibuk ya. Kamu juga sudah mulai susah banget buat berpikir, susah buat istirahat. Kesibukan kamu yang terus-menerus tiada berhenti ya, bikin kamu jadi kayak stres, kayak nggak bisa me time, nggak bisa ngebahagiain diri kamu sendiri, sehingga kamu cepet banget kena pengaruh sihir dari orang yang memang sengaja pingin ngerusak mental kamu, pingin ngerusak kehidupan kamu di masa depan. Dia seneng banget ngelihat kamu itu menderita ya, penuh dengan air mata. Dia suka sekali gitu ya. Kalaupun dia seorang perempuan memang dia dendam, kalaupun dia laki-laki dia juga dendam gitu ya. Apakah mereka ingin kembali menjalin hubungan? Aku lihat dari kartunya tidak, karena dia sebetulnya pingin melihat saja, pingin mendengar saja kalau kehidupan kalian tuh nggak bagus, nggak harmonis, nggak ada kebahagiaan. Dia senang sekali seperti itu ya. Yang aku lihat memang demikian. Dan kita lihat teman-teman ya, seperti apa saat ini keadaan dia ya, orang yang memberi atau menjalankan sihir atau magic ini kepada kamu. Teman-teman, aku lihat di sini dia memang sedih ya, sedih banget karena dia sering mantau kamu, dia tahu bagaimana keadaan dan kondisi kamu dengan pasangan. Kok masih harmonis ya, kok masih sehat-sehat aja ya, kok masih ada komunikasi yang baik ya, kok pasangannya masih sayang. Di sini yang bikin dia semakin hari kayak semakin lesu, tidak bersemangat, bahkan hampir putus asa ya. Dia banyak mendengarkan gosip dari orang lain, banyak cerita dari orang lain gitu ya, tapi kok tidak ada kunjung datang ya gitu. Hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan di kamu yang dia tangkap di telinganya atau orang lain menyampaikan ke dia, tidak ada. Ini yang membuat dia saat ini teman-teman, keadaan dia sedang bersedih dan dia hampir tiap malam di sini aku lihat juga tidak tidur, karena memang dia punya project, punya harapan kalian bisa berpisah. Dan aku lihat di sini ada Eight of Wands, artinya adalah orang tersebut keadaannya saat ini memang sebetulnya ya jauh lebih baik dari dulu gitu ya. Sekarang dia jauh lebih baik, keadaannya lebih fresh gitu ya, lebih seneng. Dan orang ini kelihatannya ya, aku lihat di sini orang jauh ya, bukan orang dekat ya, orang yang punya jarak seperti dia nyebrang pulau atau nyebrang lautan ya, tidak dekat dengan kamu, tidak dekat dengan apa ya, tempat tinggal di antara kalian lah ya. Kalau kalian belum menikah saat ini, kalau kalian sudah menikah ya dia jauh ya. Tetapi aku lihat teman-teman, kalau memang teman-teman di sini kok bisa sejahat itu, ini bisa jadi pasangan kamu pernah memiliki hubungan dengan dia. Jadi pernah membagi cinta kamu dengan dia ya. Dan di sini dia kembali lagi kepada kamu dan orang itu masih sakit hati ya, pingin membalas, pingin bikin apa ya, kayak ya intinya kalian tuh tidak hidup bahagia. Saat ini keadaan dia sebenarnya fakir ya. Fakir kasih sayang, pingin dapat perhatian lagi, sebetulnya gitu. Dia pingin dapat apa ya, kamu punya misalkan waktu ya, dia pingin ketemu atau pingin dimanjakan, pingin disayang, tapi sekarang-sekarang tidak ada. Sekarang-sekarang ini sangat menjauh. Ini yang membuat dia semakin hari semakin menggila dan menjadi-jadi, sehingga dia melakukan hal-hal yang kurang apa ya, masuk akal gitu ya. Dan ini berimbas kepada hubungan kamu dan dia. Dan selama ini kamu sudah mengalami mungkin udah hampir 5 bulan atau mungkin lebih dari 1 tahun ya, 5 sampai 1 tahun di sini kalian betul-betul sangat menderita. Bahkan aku lihat ya teman-teman, di sini kamu juga
ada kesulitan istirahat, kesulitan tidur ya, karena aku lihat kamu juga mungkin teringat kepada orang itu ya. Karena orang ini selalu ingat kamu loh ya, ingat kamu terus tiap malam di sini, nggak pernah bisa istirahat, bahkan dia selalu memandangi apa ya, gambar kamu, mungkin juga teks terakhir kamu di sini yang membuat dia semakin hari semakin sakit ya. Sehingga aku lihat di sini dia kayak batinnya kan tersiksa ya, karena tidak tersampaikan perasaan sayangnya, perasaan kangennya, perasaan semua yang dia miliki terhadap diantara kalian. Salah satu diantara kalian membuat dia saat ini ngedrop gitu loh teman-teman ya, ngedrop, dia badannya lemah gitu. Karena apa ya, intinya sebetulnya ingin memiliki tetapi tidak berhasil, meskipun mungkin diduakan juga mungkin dia masih bisa menerima, tapi tidak sama sekali mendapatkan perhatian gitu ya. Ini yang membuat dia saat ini apa ya, siang dan malam tidak berhenti berusaha untuk merusak hubungan. Dan aku lihat memang dia juga ada sedikit apa ya, perasaan kasihan kepada kalian, tetapi sudah terlanjur merasa sakit ya hatinya, sudah terlanjur dia sudah buta gitu karena perasaan dia terhadap salah satu di antara kalian, makanya dia nggak peduli dengan hal tersebut ya. Di sini dia pun mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk terus apa ya, menyelesaikan semua apa ya, kalau aku bilang gini, karena hubungan di sini dia ada Six of Pentacles, di mana memang pernah ya, pernah diduakan gitu, pernah menjadi yang kedua gitu. Dan saat ini dia masih mengharapkan itu, dan itu tidak lagi ada di hari ini, di jalan sekarang ini. Salah satu di antara kalian tidak lagi kembali memberikan perhatian kepada orang yang entah ya, kamu yang mendua atau pasanganmu yang mendua. Di sini ada energi yang sangat sakit banget yang dirasa oleh orang yang saat ini sudah dijauhi oleh entah kamu atau pasangan kamu ya. Dan aku lihat di sini ada apa ya, ada energi dari apa ya, tidak apa ya, kalau aku lihat gini, kadang-kadang dia kasihan gitu ngelihat kalian, tapi kadang-kadang dia sangat benci gitu ya dengan mungkin kelakuan atau janji-janji manis yang pernah diberikan, itu yang membuat dia sakit gitu hatinya ya, tertusuk gitu. Saat ini dia seneng gitu ngelihat kalian bertengkar, setidaknya walaupun tidak sangat apa ya, tidak sangat terbuka banget gitu ya, kalian di publik, bagaimana ceritanya dibongkar oleh mungkin salah satu di antara kalian. Ada yang hobi bikin status mungkin, entah kamu entah pasangan kamu. Di sini dia selalu memantau ya, dia selalu melihat di Emperor di sini ya, meskipun diam-diam gitu ya, kayak masih sering menaruh perhatian entah sama kamu atau pasangan kamu, tapi sebenarnya dia jahat ya, pingin banget melihat kalian benar-benar selesai dalam hubungan ini, tapi bukan pingin kembali, tapi pingin balas dendam aja, biar ngerasain sama gitu, nggak dapet kamu, kalau dia nggak dapet ya kamu juga nggak boleh dapet ya. Dan saat ini dia betul-betul keadaannya lagi dilema ya teman-teman. Kenapa dilema? Karena sebetulnya dia juga ada khawatir, ada perasaan gelisah, ada perasaan takut, dimana kalau seandainya itu akan terjadi pada diri dia, dimana nanti esok hari ada dapet karma buruk kepada dia. Dia juga sebetulnya tidak pingin meneruskan, tetapi kepalanya sakit, panas gitu ya, banyak pikiran. Kenapa? Karena rasa yang dia derita saat ini, pikirannya tertuju kepada ya entah kamu atau pasangan kamu ya, yang dekat dengan orang ini ya, yang membuat dia tuh nggak tenang istirahat ya, nggak tenang ngelihat kamu bahagia, nggak suka ngelihat kalian romantis. Dia di sini terus terpikir dengan hal-hal yang negatif, pikirannya nggak pernah positif ya, sering dijatuhkan oleh apa ya, jadi pada saat dia sudah mulai move on, sehat, dia jatuh lagi, kembali lagi sakit, kembali lagi buruk hatinya, buruk keadaan raganya. Karena apa? Karena ngeliat kebahagiaan kalian, makanya dia pingin banget balas dendam gitu, bikin kalian tuh kayak ya udah ya, pokoknya nggak boleh bahagia gitu ya, nggak boleh hidup tenang saat ini. Saat ini kebahagiaan kalian ada di tangan dia gitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau saat ini
dalam keadaan, seperti ini, waspada ya teman-teman, lemes badannya, males misalkan nih teman-teman kerja, males bersih-bersih, males melakukan aktivitas, hati-hati teman-teman, itu bisa jadi bukan karena sifat malas ya, yang mungkin biasanya kamu rajin kok tiba-tiba kayak gitu, coba cek-cek dulu ya, anggota badan kamu, cek-cek. Pasti kamu juga sadar di dalam hati, kenapa ya kok gue kayak gini ya, kok ribut mulu, kesel, apalagi belakangan ini pundak kamu mungkin merasa sakit. Di sini ada four of sword ya, mungkin pundak kamu merasa sakit, letih, lesu, ini membuat aura kamu jadi mulai redup dan gelap karena kamu juga sering marah-marah. Ini yang dia pingin gitu ya, karena supaya nanti si doi kamu atau pasangan kamu tidak menyukai kamu, tidak mencintai kamu, bahkan berkurang gitu ya, jadi infil karena ngelihat perubahan drastis dari sikap, terus wajah kamu, bagaimana kamu berkomunikasi sama dia, ini yang membuat dia semakin lama semakin gila dan menginginkan kerusakan di hubungan kalian ya. Jangan lupa tuh tipsnya, katanya kalau orang yang udah males, rezeki seret, banyak ini itu yang sebenarnya awalnya nggak kayak gini, kok kenapa tiba-tiba jadi runyem, jadi nggak ada pintu, nggak ada jalan keluar. Oh, katanya tidak lupa untuk berdoa ya, mengaturkan kepada pencipta tentang kejadian saat ini yang kita sedang alami, apa yang sedang terjadi, dan jangan lupa mandi garamnya ya teman-teman ya, karena di sana juga bermanfaat untuk melunturkan sihir, atau sedikit demi sedikit yang nempel itu akan lama-lama akan hilang kalau kalian rajinkan atau rutinkan ya. Memang ini sepele tapi semua itu khasiat dari turun temurun nenek moyang yang ngasih tahu begitu ya. Dan sekarang sudah banyak banget para mentor-mentor ataupun orang-orang yang spiritual ya, yang kita sering lihat dan dengar selalu menyarankan hal-hal seperti itu. Jadi ada baiknya diikuti dan jangan diabaikan, karena hal-hal yang murah itu banyak orang yang mengabaikan, kebanyakan mencari yang apa ya, yang mahal, yang keluar uang gitu, karena percaya kualitas ya, karena lebih mahal pasti ada kualitas. Enggak juga teman-teman ya, pakai hal-hal yang tradisional dulu ya, supaya kamu juga bisa mengobati sendiri lah gitu ya. Intinya bisa menjaga dulu, bisa membentengi diri sendiri dulu sebelum ke orang lain. Kalau di orang lain nanti kalian akan diporotin atau apa, mungkin kalian percaya 100%, tapi kan tidak selalu cepat ya. Intinya pasti kalian juga harus usaha sendiri, mandiri, nanti dari sana berobat, nanti dikasih tahu caranya gini, sama aja ya. Intinya jangan pernah dekat dengan hal-hal yang negatif. Terus teman-teman juga kalau cari bantuan, lihat-lihat dulu orangnya ya, bagaimana kebiasaannya dia, itu juga penting ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung karena dia rame atau apa, karena kita nggak tahu dia menggunakan apa juga. Ya, yang berkaitan dengan janjin jun gitu kan juga sama aja, kita kembali lagi sakit ya. Intinya kita mending meruqyah sendiri, atau kita mencoba untuk mengobati diri kita sendiri ya, dengan cara apa, kalian bisa cari dan searching di media sosial ya. Teman-teman semuanya, itu tadi sekilas dari ciri-ciri yang aku sampaikan. Mungkin dari beberapa hari dan belakangan ini kalian sedang ngalamin gak enak hati ya, bahkan sering ngerungsing, ruwet ruwet ya, sering ruwetan dan berantem terus sama pasangannya. Bisa jadi itu ada pengaruh buruk dari orang yang pernah memiliki hubungan dengan pasangan kamu ataupun dengan kamu, ataupun ada orang lain yang jahat sama kamu ya, di luar dari orang yang pernah punya perasaan cinta atau hubungan ya, hubungan spesial gitu ya. Bisa saja dia sahabat kamu, atau dia adalah teman lama, teman sekolah kamu, teman masa kecil kamu, atau teman kerja kamu. Di sini aku lihat seperti itu ya. Hati-hati, selalu waspada, karena kejahatan selalu terjadi di mana-mana kalau kita tidak bisa mawas diri dan jaga ucapan. Bahkan kita sering mengabaikan hal-hal yang kecil, membuat kita jadi kecolongan ya. Akhirnya kita harus mengeluarkan biaya besar untuk mengobati diri kita. Jadi intinya teman-teman semuanya tetap ingat ya,
Jangan lupakan kebiasaan ibadah kita, jangan lupakan kebiasaan kebaikan kita ya. Bersedekah juga kan mampu menghalau energi negatif, energi yang tidak baik ya, yang akan merusak kehidupan kerejekian kamu, kehidupan keharmonisan rumah tangga kamu, atau kamu saat ini sedang merangkai atau merajut impian untuk menikah ya. Jadi banyak halangan, banyak rintangan ya. Bisa jadi mungkin pasangan kamu tidak jujur, atau pasangan kamu sudah move on dari dia tapi dia belum bisa move on dan dia menghancurkan kalian. Jangan sampai seperti itu, kamu tidak tahu dan kamu lupa buat bertanya karena kesibukan kerja ya. Mudah-mudahan siapapun yang menonton video ini dapat terbantu, atau ya memang sepele sih, kata kalian mungkin apa sih itu tarot gini ya. Jangan ya teman-teman ya, jangan dilihat yang bicaranya tapi isinya aja apa, diambil yang baik-baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Dan kita lihat yuk inisial yang aku baca ini ya, ada inisial apa, kita lihat teman-teman semuanya. Ada IRM ya, ada huruf H, Y, ada O, oke, ada L, ada P, B, S, oke, ada T, ada A, ada D, dan satu lagi ada huruf N ya. Oke, teman-teman, ini rising zodiak dari Leo ya. Ini kebanyakan Leo sih. Leo, ada Gemini, ada Pisces, Libra lagi, ada Leo, ada Aries, Virgo ya. Ada Gemini, ada Scorpio, Cancer, Pisces, ada Capricorn, ada Aquarius, Gemini, Pisces, Virgo ya, Sagittarius, dan Aquarius juga ada Aries ya, dan ada Taurus. Hati-hati teman-teman ya, semuanya tetap jaga kondisi pikiran kita dengan selalu ingat ya, dengan pesan-pesan yang ringan gitu didengar, jangan cari yang mahal dulu ya. Coba dengan hal-hal yang lebih murah tapi berkualitas gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman, jaga ucapan, jaga diri kita, jangan kita merendahkan orang lain, meledek orang lain ya, karena kita merasa lebih atau mampu. Dan kurangi berteman dengan orang-orang yang sering banget mengajak kepada hal-hal yang suka menjatuhkan orang lain. Jangan seperti itu ya, karena nanti karma bisa berkali-kali lipat sedihnya ya. Bukannya tidak mungkin orang-orang yang memiliki ilmu sihir atau dia bisa magic dia lolos dari karma, tidak, karena dia juga akan merasakan hal yang sama seperti manusia pada umumnya ya. Mungkin akan berkali lipat pada saat reinkarnasi, dia akan menjadi orang buta, atau bisa menjadi orang tuli, atau bisa menjadi orang yang fakir miskin, menjadi orang yang kurang beruntung di kehidupannya yang akan dilahirkan lagi ya. Jangan sampai itu terjadi. Tetap kita harus berbaik hati ya, meskipun dia itu musuh, kita jangan mengata-ngatai, kecuali memang dia sudah menunjuk kita di depan hidung kita sendiri, telunjuknya menunjuk, baru kamu boleh lawan dia. Oke, guys, thank you very much. Mohon maaf lahir dan batin kalau banyak kesalahan dan kekurangan dalam ucapan. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Bye bye semuanya, dah.